Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Di senja ini aku akan memenuhi janjiku sebagaimana yang telah aku share baik di Facebook, di WA ya, bahwa aku akan memberikan sebuah tanggapan tentang sebuah kasus yang saat ini lagi apa ya? Lagi viral begitu ya, tentang penistaan agama. Ya. Maka judulnya kali ini adalah sebentar. Ini harusnya huruf besar semua. Ya, judul kajian kita adalah ini dia. Ya. Jin. Ya, yang mengerumuni, yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kan jarang yang tahu nih siapa yang menguruni ini ya, maka kita jelaskan di sini. Ya. Quran surat Al-Jin. Al-Jin surat 72 nomornya 19. Dan aku pastikan ini seri 1. Jadi nanti berseri ya. Ini dia yang mengerumuni, ini dia jin yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad. Quran surat Al-Jin 72:19. Ini ya. Ini dia jin yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad. Quran surat Al-Jin ya, surat 72 nomor 19. Waduh, ini menarik ini. Jinnya siapa ini? Seperti yang kita tahu, ada komentar-komentar yang itu sudah berulang kali dilakukan oleh seseorang yang kita sebut aja namanya seperti apa yang dia menamakan dirinya, Kocluk ya. Kita sebut saja namanya si Kocluk ya. Dari informasi yang aku terima, sebetulnya sudah berulang kali diberikan peringatan ya. Bahkan sudah pernah dilaporkan juga, tapi baru saat ini benar-benar ditindak. Tapi tindakannya sejauh apa kita juga belum tahu. Tetangga segala berkomentar, kok sedikit-sedikit lapor, kok sedikit-sedikit lapor. Maka aku jawab, ya mending lah lapor, itu justru lebih baik sesuai dengan hukum. Nanti baru diselesaikan di atas hukum sebetulnya dia itu masuk dalam delik penistaan agama atau tidak. Gitu. Coba kalau tiba-tiba dicari masalah, digebuki, kan jadi masalah. Jadi kalau dibilang sedikit lapor oleh tetangga sebelah, maka aku jawab, ya itu yang bagus lapor, bukan main hakim sendiri gitu ya. Baru nanti di sana ditentukan apakah itu masuk dalam ranah penistaan agama atau tidak. Karena kan si Kocluk ini sudah terlalu sering ya, dan kita tahu apa yang dia lakukan itu, apakah itu memang inisiatif dari dia ataukah dia ada yang menghandling ya. Jadi ada yang pegang remote sebagai operatornya, kita tidak tahu. Oke, dari peristiwa yang disangkakan sebagai penista agama yang dilakukan oleh si Kocluk ini, kalau aku mengatakan begini, aku akan coba
mengambil, ada sisi-sisi yang bisa kita ambil, yang itu juga bisa menjadi trigger bagi kita untuk lebih mendalami Al-Quran. Ya, jadi diambil sisi yang menjadi trigger bagi kita sebagai umat Islam. Karena akhirnya begini nih ya, ketika si kucluk itu yang dituduhkan atau disangkakan yang nanti pembuktiannya di pengadilan melakukan penistaan agama, ini ada pendekatan yang diberikan. Tapi sekarang kan berita itu apakah itu benar atau tidak itu memang agak sulit disaring, harus hati-hati. Intinya banyak yang membawa dia si kucluk itu ke dalam ranah hukum. Ya, ranah hukum. Bagiku bagus ya, tidak ada masalah. Bahkan ada yang memberikan sebuah peringatan, itu harus diselesaikan secara hukum. Ya. Kalau tidak diselesaikan secara hukum akan menjadikan sebuah embrio untuk terjadinya ketidakharmonisan dalam kehidupan beragama. Ada yang menempuh secara hukum, menurutku bagus, dan aku sih setuju-setuju saja karena di sana nanti pembuktiannya. Namun demikian aku belum pernah sampai saat ini ya. Aku sudah cari informasi di medsos juga, belum pernah yang menyelesaikan gonjang-ganjing ini secara akademis, itu belum ada. Kalau ada tolong aku dikasih tahu dan bagaimana cara menjawabnya. Ya. Makanya judul kajian kita, aku kasih judul, ini dia jin yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad, Quran surat Al-Jin surat 72-19. Ya. Jadi begini gambarannya. Ini si kucluk ya. Ada yang mensikapi secara hukum ya. Bentar. Secara hukum ya. Tapi aku belum menemukan yang cara akademis. Aku belum pernah. Kalau ada tolong lagi kasih tahu bagaimana cara menjawabnya. Ya. Bagaimana cara menjawabnya? Dengan demikian sebetulnya menjadi sebuah trigger untuk kita orang Islam ini belajar Al-Qur'an. Ya. Apakah yang disampaikan oleh si kucluk itu benar atau salah? Itu kan perlu dijawab secara akademis. Gitu loh. Itu perlu jawaban. Bukan hanya penyelesaian di jalur hukum aja, ya. Tapi di jalur ini juga ya. Ambilkan spidolnya Bapak. Mana, ya? Oh ini. Bentar. Ini merah satunya. Mari yang hijau. Ya, seperti itu. Jadi kita harus ada. Karena ini sudah ada yang masuk ke sini, ya, aku akan dari sisi ini, akademisnya gimana cara menjawab. Itu kan harus ada jawaban. Seperti dulu di daerahku sini ada sebuah pemikiran sholat dua bahasa gitu ya. Terus akhirnya dibawa ke ranah hukum gitu. Ya nggak apa-apa sih, setuju. Cuman kan ranah akademisnya harus diselesaikan. Supaya, karena gitu loh, orang nggak bisa setelah dihukum 2 tahun kalau nggak salah. Terus otaknya terus berubah. Oh ternyata sholat itu harus satu bahasa. Kan nggak bisa begitu. Apa yang dia pahami tetap aja sholat 2 bahasa gitu. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena dia masih menganggap itu sebuah kebenaran. Maksudku kalau ada tinjauan hukumnya harus ada tinjauan akademisnya gimana. Cuman pada waktu itu sepertinya, bukan sepertinya sih, hanya tinjauan hukum, akhirnya kena 2 tahun. Cuma kalau tinjauannya hukum dijalankan, tinjauan akademisnya dijalankan untuk menjawab itu semua, kita bisa membuktikan bahwa Islam itu agama akademis dan semua bisa dibicarakan, semua kita bisa diskusikan gitu loh. Ya. Oke, kembali ke si kucluk ini ya. Karena hukum sedang berjalan, kita lihat nanti bagaimana, apakah jalan di tempat atau enggak. Karena kasus penistaan agama yang kemarin yang dilakukan oleh
babi yang ada di luar negeri sana, yaitu akhirnya juga mentok jalan di tempat kan, dengan alasan yang apa, kemarin aku baca beritanya. Ya seperti itu. Nanti ini gimana coba kita lihat. Ya. Tapi kita percayakan dulu kepada penegak hukum gitu. Supaya kehidupan beragama di antara kita itu menjadi sebuah harmonisasi yang bisa tetap dibina. Makanya kalau ada perbedaan, karena agama itu sensitif. Makanya aku ingatkan berkali-kali, channel ini berbicara masalah comparative religion dan itu sensitif. Maka aku constraint, tahu constraint nggak kalian? Aku batasi bahwa ini ada dalam ranah akademik. Gitu. Makanya setiap kali aku mengatakan, aku tidak setuju secara akademik, tapi kalau itu secara iman ya aku hormati. Gitu. Ya. Sebetulnya begini loh ya. Al-Quran itu sangat indah sekali. Sangat bagus sekali pemilihan diksi-diksinya. Tapi kalaupun kita salah memahami diksi itu, akhirnya pesan yang mau disampaikan Al-Quran jadi meleset gitu loh. Kita tidak memahaminya secara benar dan akhirnya menjadi dongeng. Ya, akhirnya menjadi dongeng. Dan sampai sekarang aku tidak tahu ada sebuah jawaban akademis untuk menjelaskan jin kepada psikocurk ini, tidak ada. Terus selama ini kalian ngajinya kemana? Gitu loh. Ya. Ngajimu ku nang ndi? Ngajimu kurang adoh, ngajimu kurang jauh. Tidak ada jawaban-jawaban yang akademis untuk menjelaskan jin itu sebetulnya siapa yang dimaksud dalam Quran surat Al-Jin 72 itu. Dari jawaban-jawaban yang aku peroleh baik dari WA maupun YouTube, sami mawon masih paradigma lama, paradigma dongeng. Ya. Nggak ada jawaban yang itu menjelaskan secara rinci dan itu menjadi sesuatu yang bisa diterima secara logis. Nggak ada jawaban-jawaban yang sip gitu loh, nggak ada. Semuanya masih paradigma dongeng gitu. Ya kalau cara pemahaman seperti itu, ya kalian nggak mendapatkan apa-apa. Ya, meskipun sudah rajin baca Al-Quran tapi nggak coba dipahami sebetulnya ini maksudnya apa, gimana. Nah sekarang ada kasus ini yang dilakukan oleh psikocurk ini. Nah itu kan bisa diangkat menjadi trigger untuk kamu lebih tertarik lagi, lebih terpicu lagi untuk memahami Al-Quran. Ya, kalau kemarin sudah hafal bagus, sekarang mengerti maknanya. Oke, aku akan jelaskan dari ini dulu ya. Dari sini. Ini sudah aku jelaskan dulu ya tentang diksi di dalam Al-Quran ya. Quran surat apa ini? Ali Imran surat ketiga. Ini baru tapi warnanya kurang tajam ya. Ini baru ini. Ini ya. Kurang tajam warnanya ini. Ya sudahlah ya. Yang penting nampak juga. Ali Imran surat 3 ayatnya ke 7. Ini ya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Quran ya. Ali Imran surat ke 3 ayatnya ke 7. Di situ dikatakan ya bahwa ini kan sudah kita bahas, jadi aku nggak bahas secara rinci, jadi nggak usah aku baca keseluruhan ya. Tapi kita masuk ke inti patinya bahwa diksi-diksi di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua, ya. Diksinya terbagi menjadi dua, ya. Tentunya diksi nanti itu berkembang menjadi narasi, ya. Diksi di dalam Al-Quran itu kan menjadi dua. Ada yang mukamat, ya.
ada yang mustasabihat. Mustasabihat. Ini sudah aku jelaskan, videonya bisa lihat. Ini kenapa ya, baru tapi kurang jos ini warnanya. Sekarang, apa yang dimaksud mukamat? Apa yang dimaksud mutasabihat? Ini sudah aku jelaskan ya. Jangan lagi kalian tidak paham. Mukamat itu dia satu makna, one makna ya, jelas jadinya. Satu makna. Ya, sedangkan di sini mutasabihat itu bukan sesuatu yang tidak jelas. Oh, Al-Qur'an kok tidak jelas tuh ya apa? Mutasabihat itu ya jelas. Ya. Cuman ini punya satu jelas, ini punya multi jelas. Ya. Ini satu jelas, ini multi jelas. Multi jelas atau bahasanya kalau kita kuliah jurusan bahasa namanya polisemi. Atau banyak makna. Ya, banyak makna. Ya. Perhatikan, aku ulangi. Diksi ya dalam Al-Qur'an berdasarkan Quran surat Ali Imran surat 3 ayatnya 7. Itu terbagi dua, ada yang mukamat, ada yang mutasabihat. Mukamat ini satu jelas. Sedangkan mustasabihat itu banyak jelas. Jadi jangan dikatakan mutasabihat tidak jelas. Al-Qur'an tidak jelas, tinggi pun enggak jelas. Ya. Kejelasannya itu banyak, maka disebut polisemi atau banyak makna. Makna mana yang kamu ambil itu tergantung narasinya mau kemana. Ini harus dipahami dulu. Nanti kamu review ulang, ketik judulnya apa aku lupa ini ya. Coba ketik Subandi T. Sukoco Quran surat Ali Imran 37, mungkin keluar atau seperti itu. Yang jelas ingatku ini aku bikin penjelasannya satu video khusus untuk menjelaskan ini. Karena banyak yang salah memahami mutasabihat ini. Ya. Banyak yang salah memahami gitu. Makanya aku perjelas. Oke, aku ulangi lagi. Diksi dalam Al-Qur'an ya. Itu ada mukamat, ada mutasabihat. Mukamat itu satu jelas, artinya dia tunggal. Sedangkan mutasabihat itu banyak jelas, artinya dia polisemi, banyak makna. Makna mana yang mau diambil tergantung narasi yang membangunnya. Pegang dulu nih satu surat. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menuju ke ini. Quran surat Az-Zariyat. Ya. Bukan Al-Zariyat ya. Seperti kemarin ada teman dari Kristen, dia mengkritik, dia sendiri tidak tahu tata bahasa Arabian ya. Makanya tanya dulu, jangan keburu-buru mengkritik. Kalau semangatnya belajar itu tanya, bukan menyerang dengan sesuatu keinginannya yang besar, menyerang dengan sesuatu yang tidak tahu, jadi jadinya ya kacau balau. Ya. Az-Zariyat ya. Suratnya nomor 51 ayatnya 56. Ya. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ya. Jadi ada jin, ada manusia. Jin dan manusia. Ya, kecuali beribadah kepadaku, ya. Ini dulu kamu pahami, ada jin, ada manusia. Kalau ini diterjemahkan dari kata apa ya? Dari kata jin. Ini Arabiannya jin, ini aku cari-cari nggak ada Indonesianya ini. Ini Arabiannya ya jin. Ya. Kalau ini Arabiannya insan. Ya. Inilah. Dari sini aja kita harus paham bahwa jin itu bahasa original Arabian, bukan bahasa kita. Kalau manusia ini bahasa kita. Diterjemahkan dari apa? Insan. Biasanya insan, anas gitu ya. Nih.
Jadi di surat Az-Zariyat ini 5126, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi yang namanya jin, namanya manusia itu sama-sama diwajibkan untuk beribadah kepada siapa? Allah. Jin dan manusia. Ya. Oke. Terus aku geser ke sini. Ya. Makhluk Allah itu dibagi menjadi tiga besar ya. Makhluk ya. Jadi Gusti Allah Agung tuh bikin makhluk tuh satu. Nampak sini, Le? Malaikat ya. Yang kedua itu jin ya. Baru yang ketiga manusia. Ya. Bedanya di mana? Raw materialnya beda, ya. Ini raw materialnya cahaya atau nur. Ini raw materialnya nar atau api ya, bukan nur, nar. Ya. Kalau malaikat kan nur, kalau jin nar. Ya, api ya. Kalau manusia ini dari tanah. Tanah ini pun sebetulnya di breakdown lagi. Kalau di Al-Quran itu ada tanah kering, ada tanah hitam. Jadi bukan tanah satu jenis tanah, tidak ya. Tapi supaya simpelnya saja ya, malaikat tuh dari cahaya atau nur, jin tuh dari api atau nar, manusia dari tanah. Nih ya. Inilah makhluk-makhluk ciptaan Allah ingkang Maha Agung ya. Ada malaikat, ada jin, ada manusia gitu. Oke. Sekarang ini sudah ya, jangan aku hapus dulu. Sekarang kalau berbicara tentang ini apa? Kamu ngerti enggak ini? Apa itu iblis? Ya. Apa itu setan? Ya. Kalau yang pewer senior itu sudah tahu apa itu iblis, apa itu setan. Ya. Ini kadang-kadang orang kacau ini. Nanti memahami jin juga kacau kalau nggak tahu penjelasan apa itu setan, apa itu iblis. Ya. Nanti kamu bisa lihat iblis itu di surat 234 ini ya. Ini di surat Al-Baqarah ya. Surat 234. Ini pakai iblis dia. Tapi di surat 236 ini pakai setan. Ini cerita tentang episode Kanjeng Nabi Adam dan Ibunda Hawa ya. Di surat Al-Baqarah di surat 2 dia pakai iblis. Tapi di surat 236 itu pakai setan. Ya, pakai setan. Terus kamu pernah nggak dengar, oh manusia itu setanan gitu. Terus apa setan ini? Apa iblis ini? Ini yang kadang-kadang orang kacau dengan jin ini. Ya. Artinya dia tidak bisa memilah dan menentukan jin itu apa, iblis itu apa, setan itu apa. Tapi kalau kita lihat dari sini, makhluk-makhluk Gusti Allah Agung itu, jin itu personal. Ya, ini personal. Personal. Ya. Ini manusia juga personal kan? Sama dengan ini malaikat juga personal ini. Ini personal. Ya kan? Personal. Sekarang setan sama iblis itu personal bukan? Ya bukanlah. Ya. Setan dan iblis ini adalah karakter, sifat. Makanya kalau kamu sudah lihat kajianku tentang episode Adam, kamu tahu kenapa di surat 234 tuh pakai iblis, tapi di surat 236 pakai setan. Itu ya. Di sana sudah aku jelaskan.
Dan iblis dan setan itu karakter, bukan personal seperti jin. Ya. Jadi manusia juga bisa setanan. Bukan hanya jin yang bisa setanan. Kalau ini tidak mungkin malaikat setanan atau malaikat berkarakter setan, karena malaikat itu didesain tunduk patuh gitu. Ya. Nah, sekarang coba kamu lihat nanti tentang episode Adam ya. Lihat Subandite Sukoco episode Adam ya, tulis Adam itu nanti keluar. Di sana dijelaskan, dia disebut iblis karena karakternya itu dia masih melakukan kejahatan sendiri. Tapi kalau dia sudah ngajak-ngajak, maka dia disebut setan gitu loh. Paham? Contohnya beginilah. Gue punya duit. Ya. Gue beli sabu-sabu. Ya. Lalu gue nyabu sendiri. Kakaknya ngajak siapa-siapa nih, gue masuk kamar gue sendiri, beli sabu gue, duit gue sendiri. Gue sabu-sabu sendiri. Maka ketika gue melakukan penyabuan itu, maka gue disebut iblis. Ya. Karakter itu karakter iblis, karakter mungkar yang dilakukan sendirian. Tetapi kalau gue beli sabu-sabu, lalu gue ajak teman-teman gue nyabu bareng di kamar gue, itu bukan iblis lagi, setan namanya. Karena dia sudah melibatkan orang lain, sudah mempengaruhi orang lain, sudah ngajak orang lain. Itulah sebabnya di peristiwa 2, 3, 4 itu masih disebut iblis. Tapi kita belum tahu iblis yang dari manusia apa iblis yang dari jin. Baru nanti di 2, 3, 6-nya dia sudah disebut setan. Karena apa? Dia sudah ngajak-ngajak. Yang diajak siapa? Adam dan Hawa. Dibohongi, dipengaruhi, diprovokasi dengan kenikmatan buah kuldi. Gitu loh. Kalau di sini tidak, dia hanya jahat sendiri. Jahatnya apa? Mungkarnya apa? Dia tidak mau sujud kepada Adam. Jadi dia masih disebut iblis, belum setan. Sampai sini kita belum tahu sebetulnya siapa setan itu, siapa iblis itu. Sama di sini, makanya judulnya ini dia jin yang mengerumuni kanjeng Nabi Muhammad. Quran surat Al-Jin 72:19. Siapa dia ini? Siapa jin ini? Ini kan si Koclok itu tidak tahu. Dan jawaban-jawaban teman-teman Islam juga, aku belum menemukan jawaban yang itu mumpuni, yang itu memuaskan. Jawabannya masih klasik. Kalau jawabannya klasik, larinya ke dongeng. Gitu loh. Larinya ke dongeng. Ya. Larinya ke dongeng. Lah kapan majunya? Makanya aku bilang, ngajimu kurang adoh. Dan kalau ngaji itu cari guru yang pinter. Guru goblok untuk apa? Guru itu harus pinter, bisa menjelaskan Al-Quran ini maunya apa. Oh ini, gimana ayatnya, korelasinya dengan yang lain bagaimana, asbab nusulnya kena apa. Gitu harus dijelaskan. Lah nek ustadznya bodoh ya muridnya ya bodoh juga. Ustadznya pinter, muridnya pinter. Ustadznya pinter, muridnya bodoh. Tapi kalau bodohnya mau dikikis dengan belajar, ya bisa pinter. Jadi kebodohan itu atau ketololan itu obatnya cuma satu, belajar. Nah, sekarang aku tanda tanya, kemana ini pemikir-pemikir Islam ini kok tidak bisa memberikan jawaban untuk si Koclok ini? Seperti aku bilang tadi, ada tuntutan dalam jalur hukum, bagus itu ya, supaya nanti hukum yang menentukan apakah memang sudah pantas deliknya itu disebut akademis atau provokasi, kan videonya ada, tinggal lihat. Ya. Tetapi jangan lupa penyelesaian secara hukum itu tidak memuaskan. Ya, kita harus selesaikan secara akademis. Apa jawabannya untuk secara akademis? Ini yang memprihatinkan. Tidak ada jawaban-jawaban dari kelompok Islam yang itu tuntas. Pertanyaannya, kok nggak bisa jawab? Kau ngaji nang di? Dulu. Ya. Karena nanti taruhlah si Koclok ini dikenai hukuman, katakanlah dihukum berapa lama gitu ya. Apakah dia keluar terus otak mindsetnya itu berubah? Kan enggak. Memang sih ada usulan yang suruh memeriksa si Koclok ini dari segi psikologis, apa ada gila-gilanya atau gimana gitu. Ya aku kira bagus juga ya. Karena kalau orang cukup waras nggak akan mengatakan hal-hal seperti itu karena konyol banget kan itu.
Tapi dia melakukannya kan. Jadi kalau ada yang mengusulkan sebelum dibawa ke meja hukum ya diperiksa dulu psikologisnya apa, ada gila-gilanya atau enggak gitu. Dan aku kira itu usul yang bagus juga ya. Kalau gila berarti ya enggak bisa dihukum, dia orang gila kok. Ya, hukum positif itu tidak berlaku kepada orang gila. Tapi kalau nanti terbukti memang dia waras, baru hukum bisa dilanjutkan. Dan lagi pun sekali lagi aku bilang itu tidak memuaskan. Supaya memuaskan dua-duanya kita tempuh, jalur hukum kita tempuh, jalur akademis kita tempuh. Kita kasih jawaban untuk dia. Ya. Maka sekarang aku dalam posisi memberikan jawaban untuk dia. Namun demikian sebetulnya itu untuk kalian. Supaya kalian ngerti apa sih yang dimaksudkan. Jin itu, siapa sih jin yang mengerumuni kanjeng Nabi Muhammad itu? Gitu loh. Ya. Oke. Itu penjelasanku. Sekarang kita masuk ke surat An-Naml. Ya. Berapa lama, Le? 31. Waduh. Surat An-Naml ya. Ini sudah jelas ya. Karena papannya sempit maka kita hapus lah ya. Ada yang ngasih masukan memang, Gus jangan dihapus-hapus gitu lah. Nggak dihapus nggak cukup apa nih kursum ini. Ya. Jangan dihapus-hapus biar gampang belajarnya katanya. Nggak cukup Mas kalau nggak dihapus ya. Nanti lah kalau kita sudah ada rezeki bisa bikin studio yang mumpuni ya. Ininya luas, pencahayaannya bagus, kedap suara ya. Sementara kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sambil menunggu Allah kasih rezeki kita bisa bikin studio yang bagus. Seperti ini aku cari waktu sore karena apa? Kalau agak siang itu masih rame gitu ya, rame orang dandan. Ya. Oke, ini aku hapus lah ya. Jadi teman-teman, dakwah itu lakukanlah sejauh apa yang bisa kamu lakukan, nggak harus menunggu keadaan dalam suasana yang ideal ya. Semuanya sih tentu minta ideal. Ya, aku sendiri itu ya tentunya ingin yang ideal. Tapi kalau misalkan kondisi yang ideal itu belum bisa kita lakukan atau belum bisa kita wujudkan karena ya keterbatasan apalah, seperti aku tentunya keterbatasan finansial gitu ya. Kan bukan berarti terus kita nongkrong nggak dakwah, kan nggak begitu. Allah juga tidak tuntut terlalu banyak kan. Yang Allah tuntut kan lakukan sejauh apa yang bisa kamu lakukan gitu. Oke, sekarang teman-teman buka Quran surat An-Naml ya. Buka Quran surat An-Naml ya. Suratnya 27 ayatnya 17 ya. 27 ya. Oke, aku juga buka ini ya. Kamu buka, kita sama-sama buka ya. Quran surat 27 26 27 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina ya. Tunggu salah ini. Juz 27 yang aku baca ini surat 27. Oke, sorry salah. Sama-sama 27-nya, 27 juz sama 27 surat. Makanya lah kok dibaca kok nggak cerita tentang An-Naml ya. Surat ke-72. Nah, ini ya. Surat 27. Bukan 72, ke sini. Waduh, gimana ini bolak-balik ini. Surat ke-27 An-Naml suratnya 17 ya. Nih. Kamu buka Al-Qur'anmu ya. Wa husira ya. Dan dikumpulkan ya li Sulaimana, untuk Sulaiman, junuduhu, serdadu
pasukan tempur. Kalau di sini bala tentara. Minal jin, ya, dari jin wal ins. Ya, sudah aku jelaskan tadi kalau manusia itu terjemahan dari ins, ya. Kadang-kadang dari anas juga manusia. Kalau jin itu nggak diterjemahkan, tetap jin aja, ya. Di sini tertulis minal jin, dan di sini terjemahan juga dari jin, ya. Artinya kita tidak punya sebuah kata yang bisa diterjemahkan tentang jin, ya. Ya sudah ditulis gitu apa adanya. Watoiri, dan burung, ya, pahum yuzaun, lalu mereka berbaris dengan tertib, ya. Hati-hati, aku sudah bilang hati-hati memahami diksi-diksi dalam Al-Quran, supaya kamu tidak terjebak memahami Al-Quran itu jadi dongeng, ya. Hati-hati. Sekarang apa di sini jin ini? Coba. Apa jin ini? Ya. Sudah jelas, ya. Dan dikumpulkan untuk Sulaiman bala tentara dari jin dan manusia dan burung-burung, lalu mereka berbaris. Jadi ada pasukannya, ada burung. Burung nantilah, ya. Nggak usah kita diskusikan dulu burung, ya. Apakah itu burung beneran atau gimana, itu kita fokus ke jin dulu. Jin dan manusia, ya. Jin dan manusia. Ya, maka akan aku sandingkan, ya, surat 27:17 ini dengan surat 51:56, ya. Di sini, ya. Kita ketemukan di sini. Ya. Karena apa? Di sini sama-sama berkata tentang jin. Ya. Nih. Ya. Di An-Naml ini juga ada jin. Kita belum di sini, ini akhir nanti. Ini ada jin di sini. Ini ada jin. Di sini juga ada jin. Ya. Kalau di An-Naml itu tentaranya, serdadunya, pasukan tempurnya apa menegui? Army kalau bahasa Inggris, ya. Jadi kalau kalian pergi ke daerah kelahiranku sana di Siantar sana, tapi sekarang katanya sudah langka. Itu di daerah kami becak itu dari motor gede seperti BSA, AJS, Triumph yang cc-nya gede, ya. Itu ada di daerah kami di Siantar sana, dan sekarang ada Tugu Becak juga di sana, ya. Tapi info yang terdengar terakhir katanya sudah mulai langka. ABS itu, inilah hebatnya kita orang Indonesia, khususnya orang Siantar. Sorry kok ABS, BSA itu singkatan British Small Army, itu BSA. Jadi motor itu dikasih nama BSA, mereknya BSA motornya itu 4 tak, gede gitu, ya, seperti Harley. BSA itu singkatan British Small Army. Nah, itu BSA itu diproduk oleh Inggris tuh untuk pasukan tempur. Jadi bukan kuda, naiknya motor sama bawa senjata laras panjang begini jejer gitu, ya. Jadi sebetulnya BSA itu didesain untuk tempur. Nah, saking cerdasnya. Jadi jangan bilang orang kita tidak cerdas, ya. Saking cerdasnya orang-orang Indonesia, orang kita khususnya awak-awak ini, ya, di Siantar sana, yang memang kita nggak suka tempur, kita suka damai, dirubahlah, dipasang di sampingnya itu gerobak gitu ya, menjadi becak, dan itu menjadi sesuatu yang sangat romantis sekali, ya. Jadi kalau kita naik becak di Siantar itu seperti itu, ya. Oke. Aku jelaskan ini karena kebetulan kita berbicara tentang army, ya, tentang pasukan tempur, ya, tentang pasukan tempur. Nah, sekarang, ya, di surat 51:56 ini, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Di surat An-Naml, pasukan tempurnya, arminya itu ada manusia dan jin. Pertanyaanku, jin di sini sama jin di sini sama enggak?
Karena semua jawaban-jawaban dari teman-teman Islam yang aku perhatikan itu dia selalu menyasar jinnya ke jin sini. Ya. Jin yang sudah aku bilang tadi kan ada malaikat. Ya, yang personal, ada jin. Ada manusia. Nyasarnya ke sini. Nyasarnya ke sini. Ke sini nih. Ke sini. Jadi memahami jin ini sama dengan jin ini. Ya. Sudah aku jelaskan di awal. Hati-hati kalau ketemu dengan diksi yang itu mutasabihat. Ini mutasabihat bukan mukamat. Ini polisemi, banyak makna. Kalau kamu memahami jin yang ada di surat 217 sama dengan jin yang ada di 556, bubar kamu. Bubar, jadi dongeng itu. Jadi dongeng, ya. Sekarang kalau misalkan itu dipahami, ya, coba rasionalmu dibuka, otaknya dibuka dikit, ya. Dikit aja dibuka otaknya. Nanti simpan dalam hati ya penjelasanku. Kalau jin ini dipahami seperti jin yang ada di 5156 yang jelas-jelas dia dimensinya bukan dimensi kita. Ngapain juga Sulaiman punya pasukan burung, pasukan manusia? Ya pasukannya jin aja. Nggak mungkin menang manusia ngelawan jin kalau suruh tempur itu. Orang dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat dia kok. Kalau jin ini kamu pahami sebagaimana jin di 5156. Itu loh. Ya, ini perlu kecerdasan canggih. Dari sini sebetulnya kita diajari bahwa kalau kita punya pasukan itu harus lengkap. Ada pasukan insan, ada pasukan aljin. Dalam konsep bernegara pun begitu. Artinya Al-Quran itu juga mengajarkan konsep bagaimana kita mengatur strategi. Dalam kemiliteran ada pasukan burung, ada pasukan jin, ada pasukan insan manusia gitu. Tapi kalau otakmu otak dongeng, kacau. Nggak bisa. Rusak jadinya pemahaman-pemahaman Al-Quran kalau kamu itu bermain-main di dongeng. Ya. Sekarang aku tanya, kamu pernah dengar nggak ada pasukan kata? Indonesia punya pasukan kata nggak? Coba. Terus itu apa kata-kata itu terus disuruh perang sama Panglima ABRI gitu? Iya. Kamu telepon sana, Mabes Polri. Ya, di Cilangkap atau di mana sana? Mabes Angkatan apa? Mabes ABRI sana ya. Apa sebetulnya pasukan kata itu? Kamu telepon, kamu tanya. Kalau kamu masih kurang yakin dengan apa yang aku jelaskan, jangan pahami secara literal. Di sini juga ada pasukan jin, ada pasukan manusia, ada pasukan burung. Gini aja lah, kalau kamu jalan-jalan ke Singapura sana, apakah di sana terus banyak singa gitu? Di Sumatera ada daerah namanya Pring Sewu, apakah terus pring itu bambu ya? Bambunya itu ada 1000 berjejer begitu. Jadi hati-hati. Begitu juga, ini surat An-Naml, lembah itu lembah An-Naml, jangan diterjemahkan lembah semut. Kacau terjemahannya jadinya. Memang sih An-Naml itu bisa diterjemahkan semut, tapi ketika dia masuk ke dalam proper name, lembah An-Naml itu nama proper name, jangan diterjemahkan lembah semut. Kacau terjemahannya. Gitu loh, ya. Aku tidak akan menjawabnya, aku akan menggantungnya supaya kalian, aku beri kesempatan paling tidak 1 kali 24 jam sampai besok, atau selonggar-longgarnya 1 kali 18 jam lah ya. Karena besok seri kedua itu akan kita selesaikan, kita unggah itu ya jam-jam segini lah ya. Aku akan kasih waktu ya. Ya sudah 18 jam lah kok, 24 jam. Ya nggak apa-apa 24 jam. Jawabanmu apa? Apakah kamu memahami diksi jin ya di surat An-Naml sama dengan kamu memahami jin di surat 5156? Ya. Surat 51 itu surat apa? Lupa aku. Ya. Surat apa le? Bantu le Bapak le. Tapi kalau kamu sudah ngerti ya nggak apa-apa. Kalau nggak aku carikan dulu. Surat 51 itu surat Az-Zariyat. Ya. Surat Az-Zariyat.
Tapi meskipun aku belum jawab, meskipun aku gantung karena aku ingin kalian mencari jawabannya dulu ya. Aku kasih tahu sebagai kuncinya saja, kunci awal ya. Hati-hati kalau ketemu dengan diksi-diksi yang mutasyabihat karena dia mempunyai polisemi, banyak makna. Makna mana yang akan menyampaikan informasi yang benar sesuai dengan narasinya seperti apa, gitu ya. Sekarang kamu jawab, apakah jin di surat An-Naml itu sama dengan kamu pahami seperti jin yang surat Az-Zariyat? Itu dari aku ya, dan alhamdulillah ini sudah adzan deh. Sudah adzan, aku puasa ini, puasa memperingati kelahiran ya. Jadi itu dari aku, memang sengaja aku gantung. Besok kita ketemu di seri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.